Iya, gitu. Iya kan? Aku terpaksa di PHK. Perusahaanku bangkrut. Setelahnya, aku mencari-cari pekerjaan. Namun tak satu pun kutemukan. Ya di pinggir banget. Aku bukanlah orang yang terpelajar. Hanya lulusan SMA. Yang pada akhirnya hanya mengangkut barang di pasar. Demi memenuhi kebutuhan mereka. Hidupku tidak pernah kekurangan. Ibu sering bilang, jika aku adalah pribadi yang ambisius, aku ingin dikenal, tidak mau kalah, dan ingin berpengaruh untuk banyak orang. Bahkan, ketika aku mengikuti obrolan orang-orang dewasa di rumah, aku selalu punya keinginan, jika suatu hari aku akan lebih tinggi daripada mereka. Suatu hari aku akan lebih hebat daripada mereka. Suatu hari aku akan membuat mereka takut dengan capaianku. Dan itu harus aku dipekerjakan menjadi kuli panggul. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Tapi gaji yang aku dapatkan tidak cukup. Aku pun mulai berhutang dari satu bank ke bank yang lain. Ketika aku bertemu dengan salah satu penagih hutang, dengan terpaksa aku membayar seadanya. Kitanya aku aman hari ini. Setelah itu aku bingung, aku cari hutang kemana lagi ya. Besok aku dan anak-anakku makan apa ya? Ada Aku bekerja
bekerja di Kementerian Tukang Aspal Nasional sebagai staf ahli muda. Masa itu bukan hanya waktu belajar, tapi juga aksesku untuk masuk ke lingkaran yang lebih luas, mengenal lebih dekat dengan kenalan ayah di kementerian. Aku masuk sebagai staf ahli muda, langsung bersentuhan dengan ruang rapat dan dokumen-dokumen penting yang biasanya hanya disentuh dengan orang-orang yang berpengalaman. Banyak yang bilang aku terlalu cepat naik, tapi bagiku itu adalah keuntungan yang aku dapatkan dari latar belakang dan jaringan yang memang sudah melekat dalam keluargaku. Di sana aku bekerja keras dan selalu mencari peluang untuk naik. Disitulah namaku mulai diperhitungkan. Setelah itu, kesempatan besar datang. Aku mendapatkan beasiswa S3 ke Harvard. Aku merasa dunia akhirnya mengakuiku. Saat aku kembali ke Indonesia, pintu-pintu terbuka lebar. Aku dipromosikan jadi kepala biro, direktur jenderal, hingga akhirnya Presiden menunjukku sebagai Menteri Tukang Aspal Nasional. Media mulai menuliskan namaku sebagai simbol perempuan berpendidikan tinggi. Aku bangga. Aku percaya jika aku berbeda dari pejabat lain. Aku tahu bahwa di dunia ini tidak ada proyek yang benar-benar bersih. Aku menyaksikan sendiri bagaimana rapat-rapat teknis akhirnya berubah menjadi meja tawar-menawar. Awalnya, aku mencoba menutup mata. Namun ternyata aku mulai tergoda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lapar sekali rasanya. Bagaimana? Dengan anak-anakku? Mereka juga belum makan hari ini. Apa? Aku curi saja 15 dari toko itu.
Paling tidak, anak-anakku bisa makan. Dengan barang sebanyak ini, 1 kilogram saja tawar. Oke, akan kubawa jika pemilik toko pergi. Jika pemilik toko pergi sholat, aku akan mulai mengambil dan membawa pulang beras itu. Berikutnya, aku mau kamar. Dan lagi. Dalam hati aku bilang, ini anak-anakku. Sebenarnya aku takut. Malam itu di hotel mewah, aku duduk bersama kontraktor dan pejabat tinggi. Mereka membicarakan tentang jembatan Selat Sunda, mahakarya bangsa, katanya. Bu Menteri, proyek sebesar ini pasti ada alirannya. Semua orang ambil bagian. Begitulah ucapnya. Tentu aku menolak dan mereka siap menertawakanku. Menko Infrastruktur mulai ambil bagian, menunjukkan gambaran foto jembatan Selat Sunda tepat di depan wajahku, lalu menunjuk namaku di daftar tim. Bayangkan, rakyat bilang ini prasasti. Bayangkan rakyat bilang ini mahakarya. Di balik itu kita bisa dapat keuntungan loh. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan dong? Jantungku mulai berdetak keras. Di kepalaku, suara ibu yang bilang aku ambisius bercampur dengan bisik kecil. Ini salah, jangan lakukan. Naif Bu, di dunia tidak ada yang sebersih itu. Aku mulai menatap angka-angka di dalam dokumen itu. Miliaran rupiah untuk konsultasi, penyesuaian lapang. Aku tahu itu semua bukan angka murni. Namun kalian tahu pada akhirnya aku tanda tangani dokumen itu. Korupsi pertamaku. Cinta yang kecil yang berubah hidup selamanya.
Joko mulai curiga dan memantauku. Maling, maling! Waktu itu aku sudah melancarkan aksiku seperti biasanya. Namun sialnya, aku ketahuan. Milik Joko mulai kembali awal dari biasanya. Orang-orang datang dan memukulku tanpa ampun. Aku diseret, dibawa ke TV. Mereka bilang aku malu. Padahal aku hanya lapar. Lapar! Siapa peduli lapar di negeri ini? Siang hari itu aku ditangkap. Ketika aku membuka pintu, dan ternyata itu adalah pihak kepolisian. Aku bahkan tidak sempat menatap cermin. Tanganku diborgol, bis kamera menampar wajahku lebih keras daripada borgol di pergelangan. Bu, apa benar Anda korupsi? Bu, apa benar jembatan itu runtuh karena uang Anda? Media mulai menuliskan namaku sebagai pelaku korupsi miliaran rupiah. Orang yang kuanggap teman ternyata menusukku dari belakang. Dialah yang mengatur aliran dana, dialah yang mengatur permainan angka. Tapi semua bukti diarahkan kepadaku. Dokumen, rekaman pertemuan, catatan transfer menunjuk aku sebagai pelaku utama. Mereka pikir aku adalah dalang. Padahal aku cuma bidak yang menari di atas panggung yang bukan kupilih. Persidangan itu aku digugat dengan bukti yang kuat, mulai dari nota barang yang hilang. Mendengar hal itu, lemah tak berdaya. Aku saja yang melakukan hal ini. Aku hidupku serba kekurangan. Lebih baik yang bisa kulakukan untuk mencari nafkah. Penjara ini sempit, bau, dan lembab. Aku bahkan tidur di lantai tanpa alas. Suara nyamuk dan jeritan jadi mengiring tidurku. Yang paling menyakitkan bukan pukulan,
Kalian sakit. Kalian seharusnya tidak melakukan hal ini. Kalian tidak tahu apa yang aku rasakan. Jangan kesian saja. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga aku. Sebagai kepala keluarga, aku tiap hari berpikir cara untuk menafkahi mereka. Maafkan aku. Ketika mereka mengingat wajah ayahnya, kupikir penjara akan jadi neraka, tempat di mana aku akan dilumat habis. Penjaraku bersih, ada kasur, teh hangat, televisi. Uang yang membawaku ke sini adalah uang yang membuatku tetap nyaman. Semua fasilitas yang katanya hanya untuk narapidana istimewa. Rupanya di negeri ini hukuman juga bisa dinegosiasikan. Penjaga yang tadinya menatapku dingin kini menjadi ramah setelah beberapa amplop berpindah tangan. Ponsel yang seharusnya dilarang bisa masuk dengan mudah. Bahkan aku bisa menonton berita di televisi yang membicarakan kehancuranku dengan remote di tangan. Penjara sesungguhnya bukan tembok ini, tapi rasa kecewa pada diriku sendiri, pada dunia yang menelan orang jujur dan melindungi yang pandai berbohong. Tamu-tamuku bisa datang silih berganti, tidak ada yang benar-benar tertutup bagiku. Bahkan kopi atau teh panas masih bisa aku seduh setiap pagi. Aku dihukum 5 tahun penjara karena menjual beberapa kilogram. Aku dihukum 4 tahun penjara karena korupsi miliaran rupiah. Dan dunia tetap merasa adil. Saya tak mau masuk. Tapi bisa enggak? Enggak aku duduk dari kamu. Supaya sangat rendah banget harus. Apa kan aku duduknya itu enggak. Menit. Menit harus menit. Menit saja. Bisa.
setan. Aku nggak nyadarin sesuai aku nih. Aku kali nyadarinnya. Nampak kan bernafas lega. Kayaknya aku nggak jadi nggak center menengah ya. Udara yang pertama kali kuhirup. Mana nggak apa-apa. Semua seperti taman mereka. Yang tahu aku bukan narapidana. Penuh ya. Tidak dulu ya. Aku ke pasar. Coba menawarkan bantuan. Tapi mereka menatapku. Selalu merupakan syarat erat. Ayah pura-pura tidak melihatku sama sekali. Dan dia menertawakanku. 5 tahun di penjara. Ternyata tidak membersihkan namaku sama sekali. Aku sudah membayar dengan keringat, darah, dan waktu. Tapi dunia suka orang yang pernah jatuh. Mereka suka menangkap aku tetap di bawah. Karena di sanalah posisi paling nyaman untuk menilai. Aku mendirikan lapar. Dan setelah semua ini, aku masih lapar. Bukan pada nasi. Sudah penyeruaan. Ada kesempatan untuk merasa berguna lagi. Aku juga bebas. Bukan bebas karena dimaafkan, tapi karena aku tahu caranya bertahan. Aku keluar dari penjara bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang belajar dari sistem. Di dalam sel, aku tidak kehilangan apapun. Aku punya kasur empuk, makanan cukup, bahkan waktu panjang untuk berpikir. Penjara bukan akhir, hanya jeda. Dan di jeda itu, aku belajar siapa yang bisa ku beli dan siapa yang bisa ku ancam. Orang bilang aku sudah jatuh. Aku tidak pernah jatuh. Aku hanya bersembunyi. Dan kali ini aku keluar dengan tekad yang lebih bulat, strategi yang lebih matang, dan dendam yang lebih berencana. Mereka pikir mereka sudah mengeluarkanku dari lingkaran kuasa.
mereka yang akan kutarik satu persatu ke dalam jaringku. Kekuasaan itu bukan kursi, bukan jabatan. Kekuasaan itu jaringan, dan jaringan itu masih milikku. Kalian tahu kenapa aku tidak takut kehilangan kehormatan? Karena kehormatan itu bisa dibeli, asal kau tahu harga pasarnya. Setelah ini, aku akan kembali ke meja rapat. Tapi kali ini bukan untuk menandatangani proyek, melainkan untuk membicarakan siapa yang akan jatuh berikutnya. Mereka bilang aku bajingan bangsa, padahal aku cuma lebih jujur daripada naluri manusia. Aku ingin dipercaya lagi, jaga manusia. Aku ingin dunia tunduk padaku lagi. Karena yang salah bukan aku, tapi sistem yang kubuat terlalu jujur. Dunia tak ada untuk fiksi. Yang nyata adalah siapa yang bertangan dan siapa yang megang pena. Tuhan tidak ikut tender project. Gugur. Kalian pikir aku jahat? Kalian hanya tidak punya kekuasaan yang sama sepertiku. Aku yakin kalian juga akan ikut menandatangani dokumen itu kalau tahu harga pasar yang ditawarkan cukup tinggi. Keadilan barangkali hanyalah cermin yang retak yang memantulkan wajah kita dalam bentuk yang berbeda. Keadilan barangkali hanyalah cermin yang retak yang memantulkan wajah kita dalam bentuk yang berbeda. Kadang aku berpikir keadilan mungkin tak pernah ada. Yang ada hanya manusia yang terus mencarinya. Dan manusia yang pintar itu akan berhenti mencarinya. Karena yang menemukan akan kehilangan segalanya. Dua sisi dunia